Apa itu resolusi atau rencana hidup? Life plan atau rencana hidup menurut Adler adalah gaya hidup seseorang termasuk khayalan pembimbingnya, usaha-usaha untuk mencapai superioritas, dan upaya merasionalisasi kegagalannya. Jadi, rencana hidup ini adalah suatu pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk melangsungkan hidup seorang individu ke depannya. Meskipun pada realitanya masih banyak individu yang tidak merencanakan hidupnya secara spesifik. Menurut American Psychological Association, individu dapat merencanakan hal-hal spesifik untuk menjaga kebahagiaan, kesehatan, dan keuangan di masa yang akan datang. Merencanakan berarti mempersiapkan rangkaian tindakan untuk mencapai beberapa tujuan yang diinginkan. Yang artinya, perencanaan adalah langkah pertama menjemput keberhasilan. Rencana adalah pintu yang kita semua bisa buka dan lewati demi menjemput keberhasilan yang kita inginkan. Perencanaan masa depan memperhitungkan semua wilayah kehidupan yang akan dipertimbangkan oleh siapapun yang berpikir bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang baik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Dari pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya rencana masa depan bukan hanya berefek pada individu, melainkan pada masyarakat luas. Seberapa penting merancang perencanaan hidup? Yang pertama, sebagai tujuan hidup. Dengan adanya resolusi, semua orang bisa memiliki tujuan hidup yang lebih fokus dan terarah. Sama halnya dengan fungsi gawang saat bermain bola. Kita memerlukan resolusi sebagai sasaran tembak untuk mencapai tujuan. Mau tidak mau, kita akan berusaha mengejar apa yang sudah kita resolusikan tersebut. Karena tanpa sadar kita sudah berjanji pada diri sendiri. Lebih tepatnya berjanji untuk meraih semua harapan dan cita-cita dalam waktu secepat mungkin. Yang kedua, sebagai evaluasi diri. Bila tahun ini kita dijadikan sebagai wadah evaluasi diri untuk melihat sudah berapa jauh kita melangkah di tahun lalu. Selain itu, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang membuat kita gagal di tahun lalu. Tidak jarang, penyebabnya berasal dari diri kita sendiri. Misalnya, rasa malas dan rasa takut untuk memulai hal baru. Maka, dengan memiliki resolusi, diharapkan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang ketiga, sebagai tanda eksistensi diri. Siapa manusia di dunia ini yang tidak ingin mendapat penghargaan? Semua pastinya ingin untuk mendapatkan penghargaan di dalam hidupnya. Entah itu penghargaan dari keluarga, saudara, teman, tetangga, dan masih banyak lagi. Penghargaan di sini bukanlah berarti menggambarkan kita sebagai orang yang haus pujian, melainkan hanya sebagai tanda eksistensi diri semata. Eksistensi diri pun bukanlah eksis seperti yang sekarang ada di kalangan anak muda yang hanya mementingkan popularitas semata tanpa menghiraukan harga dirinya. Melainkan, eksistensi diri yang harus kita miliki adalah eksistensi diri untuk terus berkarya demi mewujudkan harapan dan cita-cita. Bagaimana cara merencanakan perencanaan hidup yang efektif? Dalam bimbingan konseling dikenal yang namanya media BK, di mana ada beberapa media yang dapat membantu dalam merencanakan masa depan jangka panjang, yaitu Magic Circle dan Magic Line. Magic Circle of Life. Magic Circle of Life adalah media yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar individu mampu memahami nilai kehidupannya serta memaknai hidupnya. Bentuk dari Magic Circle of Life adalah lingkaran, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kehidupan individu, yaitu hal-hal yang menurut kita penting dalam hidup kita dan bagaimana cara mencapai serta harapan yang akan dicapai dalam hal-hal penting tersebut. Contohnya yaitu kesehatan, keluarga, keuangan, spiritual, karir, dan sebagainya. Yaitu pertama, tentukan aspek-aspek penting pada kehidupan kita, seperti yang sudah diberi contoh sebelumnya, yaitu kesehatan, keluarga, keuangan, spiritual,
karir, dan sebagainya. Kedua, buatlah sebuah lingkaran agar hal-hal penting tadi dapat dimasukkan ke dalam lingkaran. Kalian boleh membuatnya lebih, seperti menambah hobi, teman, cinta, atau lainnya. Tetapi, kelima hal penting itu harus dimasukkan ke dalam lingkaran, karena itu merupakan fondasi utama di kehidupan kita yang akan membuat hidup kita bermakna. Ketiga, buatlah garis sesuai dengan aspek-aspek penting yang kalian inginkan. Keempat, berilah angka 0 di titik tengah lingkaran, dan berilah nomor dari angka 1 sampai 10 di setiap garis. 0 adalah titik paling rendah, dan angka 10 adalah titik pencapaian paling tinggi. Kelima, berilah nama aspek-aspek kehidupan di atas setiap garis dan di luar lingkaran. Keenam, berilah tanda titik pada setiap aspek-aspek kehidupan untuk menandai kondisi saat ini. Misalnya, saat ini kondisi kesehatan kurang baik, maka ingin memberi tanda pada titik nomor 4 dan seterusnya. Lalu, hubungkan masing-masing garis pada setiap aspek-aspek kehidupan. Kemudian, akan terbentuk seperti sebuah lingkaran yang menandakan bahwa kehidupan kalian saat ini baru sebatas lingkaran itu. Ketujuh, berilah tanda titik pada setiap aspek-aspek kehidupan untuk menandai kondisi di masa yang akan datang. Misalnya, pada kesehatan ingin mencapai titik angka 9 di masa yang akan datang dan seterusnya. Lalu, hubungkan kembali titik-titik tersebut. Kedelapan, setelah menghubungkan titik-titik pada aspek kehidupan di masa yang akan datang, buatlah arsiran di antara garis-garis kondisi masa kini dan masa yang akan datang. Kesembilan, berilah tahun di atas garis-garis yang sudah diarsir. Misalnya, pada aspek kesehatan, kondisi saat ini di titik 4, dan untuk mencapai titik 9, kalian ingin mencapainya selama 5 tahun lagi, maka tulislah 5 tahun. Line of Life adalah media yang digunakan sebagai bahan introspeksi diri dan rencana masa depan yang bertujuan untuk mengingat kembali perjalanan hidupnya, mensyukurinya, dan merancang kehidupan yang lebih baik. Di dalam Line of Life, terdapat rentangan usia yang ditandai dengan kejadian-kejadian penting yang sudah dilalui dan kejadian-kejadian yang akan direncanakan. Cara membuatnya yaitu, pertama, buatlah garis memanjang dan ke samping bawah. Kedua, pada garis memanjang, buatlah angka dari 0 sampai 10. Angka 0 sampai 5 menandakan kesedihan. Sedangkan angka 6 sampai 10 menandakan kebahagiaan. Ketiga, pada garis ke samping, buatlah rentang usia, mulai dari usia masa kecil yang kalian ingat. Misalnya, kalian ingat pada umur 5 tahun, maka tulislah angka 5 tahun sampai 63 tahun, sesuai umur Rasulullah. Keempat, tulislah kejadian penting di umur yang kalian ingat, dan di titik berapa perasaan kalian saat kejadian tersebut dan seterusnya. Kelima, hubungkan dengan garis kejadian-kejadian penting di masa lalu dan rencana di masa mendatang yang sudah kalian buat. Lainnya dalam melakukan perencanaan hidup menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits bahwasannya keberhasilan dalam mencapai suatu perencanaan itu ada 3 level, yaitu 1. Outcome, di mana yang difokuskan adalah hasil yang ingin dicapai tanpa ada spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, ingin bisa menurunkan berat badan. 2. Proses, di mana yang difokuskan adalah sebesar apa usaha yang harus dicapai untuk suatu tujuan spesifik tertentu. Misalnya, ingin menurunkan berat badan sebanyak 5 kg dalam setahun. 3. Identity, difokuskan pada perubahan identitas dan pola pikir. Misalnya, ingin menjalani hidup yang sehat. Menurut James Clear, outcome dan proses itu penting, tapi mungkin hasilnya tidak akan bertahan lama.
Oleh karena itu, lebih baik kita membuat perencanaan dengan memilih hal yang bisa langsung mempengaruhi identitas kita. Seperti dalam contohnya, yaitu hidup sehat. Maka, mindset kita akan berusaha melakukan apapun yang dilakukan orang sehat sejak bangun tidur sampai tidur lagi.